alur pembelajaran presisi dilakukan dari tahun 2020 hingga hari ini. Hanya ada beberapa perubahan sedikit. Sebenarnya memang intinya adalah anak sebagai subjek pembelajar, kita sebagai guru menjadi fasilitator dan mendampingi proses tersebut. Sebenarnya makanya di bagian ini pertama yang dilakukan adalah refleksi diri, bagaimana anak menemukan dan melihat fenomena yang ada di sekitarnya dan tidak berjarak, terus tentang lokalitas yang ada di sekitarnya juga, dan apa pentingnya sebenarnya refleksi itu gitu, dan apa pentingnya juga dia mengangkat satu isu tersebut. Dan yang terakhir juga sebenarnya adalah perasaan, bagaimana sebenarnya dia melihat situasi sekitar dengan rasa yang dia miliki, sebenarnya seperti itu. Dan di tahap selanjutnya rencana riset, karena ini pembelajaran berbasis proyek, jadi memang anak dilakukan melakukan riset secara sederhana. Di sini tujuannya adalah untuk menemukan sumber belajar, untuk menentukan jadwal, untuk menentukan alat dan bahan yang akan digunakan. Lalu setelah riset, mencari tahu potensi lokalnya, mencari tahu apa yang penting bagi dia, bagi anak itu sendiri, siswa atau siswi menemukan ide karya. Nah, di sini sebenarnya teman-teman siswa atau siswi mempresentasikan hasil risetnya dan menentukan ide karyanya. Dan dari situ sebenarnya pembelajaran sudah sampai tahap produksi karya. Dan guru mendampingi proses tersebut sebenarnya, mulai dari proses riset. Tugas guru memfasilitasi untuk memantik ide, mencari referensi, memberikan saran dan lainnya. Setelah menemukan ide karya, karyanya dipresentasikan. Siswa mempresentasikan proses pembelajarannya dengan beberapa selain itu juga mengeksperimentasikan artistik sampai menghasilkan karyanya, dan karya tersebut memberikan impact dan dipublikasikan, dipamerkan, lalu di assessment. Nah, ini adalah gambaran secara luas yang sudah disampaikan sebelumnya. Lalu secara substansi, alur pembelajaran ini ada di modul 5 dan modul 6. Modul 5 yaitu pembelajaran kontekstual berbasis proyek, bagaimana siswa merefleksi diri sampai menemukan ide karyanya. Lalu yang di modul 6 adalah seni dan budaya sebagai artikulasi pengetahuan. Jadi setelah mereka berproses melakukan riset yang berdasarkan dari kemauan anak, minat anak, dan keinginan anak, hal tersebut diartikulasikan, hal tersebut disampaikan. Sebenarnya setelah proses itu sudah dilakukan, apa saja temuannya, apa saja yang ditemukan, hasil risetnya, proses kegagalannya, terus proses keberhasilannya, itu disampaikan melalui seni dan budaya. Secara umum sebenarnya objektifnya di modul 5 itu ya tadi bicara soal ide karyanya, dan secara materi bagaimana metode riset itu sudah dilakukan oleh peserta didik dan gurunya. Dan saya yakin sebenarnya Bapak Ibu Kepala Sekolah sudah pernah melakukan hal ini, proses pembelajaran berbasis riset ini, dan tapi di submateri di presisi secara paradigma adalah sebenarnya kemauan dari anak itu sendiri. Refleksinya adalah bagaimana dia muncul dari dalam diri anak itu sendiri. Dan di submateri di modul 5 itu tentang sumber belajar juga, hasil temuan, ide karya, dan tujuan. Dan metode di modul 5 itu adalah journaling, bagaimana dia mencatat, bagaimana dia meriset. Semua yang ditemukan dalam proses pembelajaran ini bisa dikumpulkan, didokumentasikan menjadi sebuah data, dan diolah di modul 6 jadi sebuah informasi, bahkan menjadi sebuah pengetahuan. Bagaimana caranya sebenarnya dengan eksperimentasi artistik itu. Di submaterinya adalah referensi karya, penyajian karya, dampak karya, dan target audiensnya. Dan materinya adalah paradigma seni. Bagaimana hari ini seni sudah tidak lagi sebagai
sebuah bentuk ekspresi saja, tapi sudah bisa mampu menghasilkan pengetahuan, mampu menyampaikan pengetahuan juga. Di modul 6, objektifnya adalah bentuk karya. Saya lanjut. Secara implementatif, di modul 5 ini adalah modul bagian yang nanti akan digunakan oleh teman-teman peserta didik dan guru, teman-teman siswa dan siswi, serta guru, bahkan fasilitator juga. Ini kurang lebih sama apa yang sebelumnya saya sampaikan. Dan di sini ada di poin setelah poin 1, refleksi diri, terus siswa-siswi melakukan riset, lalu melakukan observasi, terus menemukan sumber belajar yang tentu saja difasilitasi oleh guru, referensi belajar juga, lalu menemukan hasil temuan. Di poin 2B, observasi dan sumber belajar, di situ sudah terintegrasi dengan mata pelajaran, sebenarnya masih bisa terintegrasi dengan mata pelajaran, dan hasil temuannya terintegrasi dengan mata pelajaran. Nanti bagaimana implementasinya saya akan memberikan contohnya. Lalu setelah hasil temuan itu ditemukan menjadi sebuah ide karya dan dievaluasi kembali gitu. Nanti baru kita masuk ke tahap selanjutnya adalah modul 6. Nah, ide karya ini diproduksi sebenarnya. Setelah dia menemukan ide karya, oke, saya akan membuat film dokumenter tentang A. Lalu produksi karya dilakukan, proses produksi karya dilakukan. Tentu saja sebenarnya mencari guru membantu dan siswa sendiri mencari referensi karya. Bagaimana sebenarnya karya-karya yang pengen dihasilkan? Oh, saya pengennya seperti ini. Oh, saya pengennya seperti ini. Nah, referensi karya itu sangat menentukan bentuk karyanya seperti apa sebenarnya. Jadi memang perlu memperkaya diri dengan mencari referensi. Lalu hal tersebut juga bisa terintegrasi dengan mata pelajaran. Lalu setelah produksi karya, dipresentasikanlah karyanya. Sudah diproduksi, karya dipresentasikan, ditampilkan sebenarnya. Bisa dalam bentuk di kanal YouTube, bisa dalam bentuk di ruang pamer, bisa di ruang publik dan segala macam. Yang dipresentasikan apa? Yang pertama adalah sebenarnya prosesnya itu sendiri, karena proses yang sudah dialamin dalam pembelajaran berbasis proyek ini sebenarnya memang sangat perlu ditampilkan. Tadi itu sebenarnya bagaimana dia menemukan artefaknya, dia menemukan benda-benda yang ingin ditampilkan, dia ingin menampilkan kegagalan-kegagalan yang dalam proses pembelajaran yang sudah terjadi. Sebenarnya itu juga perlu ditampilkan, karena itu adalah menjadi bagian dari temuan dari riset itu tersebut, temuan riset itu sendiri. Dan yang selanjutnya yang dipresentasikan tentu saja referensi karyanya. Referensi karya sangat karena ini bagian dari proses, dan referensi karya perlu untuk disampaikan sebenarnya, karena memang agar sebenarnya publik juga tahu, oh, kamu pinginnya seperti ini dan bentuknya seperti ini, oh sangat menarik. Jadi prosesnya itu, proses pembelajarannya itu lengkap, dan tentu saja bentuk karyanya. Dalam menentukan presentasi karya di pembelajaran ini, siswa atau siswi beserta guru juga menentukan target audiens. Kira-kira karya ini ditujukan buat siapa ya, segmentasinya. Misalkan dia ingin membuat tadi film dokumenter, kira-kira buat anak-anak atau anak-anak usia berapa, atau buat orang dewasa, atau buat anak-anak kecil. Tentu saja referensi karya itu akan berpengaruh dalam prosesnya. Menentukan referensi karyanya juga berpengaruh. Terus ruangnya di mana si film dokumenter ini akan disampaikan, sebenarnya mau di kanal YouTube aja, atau ada pemutaran film, atau mau di screen di tengah kota. Itu sangat menentukan. Dari situ semua bisa di-set, dan dari situ, dari dua target audiens dan ruangnya itu menghasilkan dampak, sebenarnya menghasilkan impact. Kira-kira pengen dampak yang setelah orang menonton tuh pengen seperti apa sih itu. Dan dari situ juga, dari target audiens juga memberikan evaluasi terhadap proses pembelajarannya, terhadap presentasinya, yang berpengaruh pada proses pembelajarannya. Seperti itu.
Dan di sini juga sama, sudah pernah disampaikan juga oleh Pak Ibe Karyanto sebelumnya, tapi di sini saya sedikit mengulang sebenarnya bagaimana di sebelah kiri di segitiga itu sebenarnya bagaimana siswa, guru dan narasumber atau sumber belajar itu saling berpengaruh gitu. Bagaimana siswa melihat potensi lokal yang ada di sekitarnya dan guru memantik, guru memfasilitasi, terus melihat misalkan ada bukan fenomena yang terjadi di salah satu desanya tentang atau kotanya tentang pertanian yang tidak dipanen-panen gitu, atau dalam arti sebenarnya pertanian yang belum ada permasalahan di pertanian, siswa merasakan kenapa ya ini ada permasalahan ini, kenapa ya tomat harganya mahal, kenapa ya harga cabai mahal. Nah, disitulah guru dan siswa berdiskusi dan habis itu relate dengan lingkungan sekitarnya. Nah, peran guru juga salah satunya dalam memberikan referensi belajar, memfasilitasi, menemukan dengan sumber belajarnya, dan dari proses pembelajaran itu siswa dapat memaknai, mengkaji dan mengalami sendiri. Sebenarnya siswa datang ke pasar melihat kenapa sampah organik ini tidak dimanfaatkan, padahal kan bisa A, B, C. Nah, dari situ sebenarnya ilmu pengetahuan yang sudah dinyam di bangku sekolah, di ruang kelas, sebenarnya bisa diimplementasikan, dan ketiganya saling bisa relate dengan kondisi atau konteks yang sedang terjadi. Nah, secara kompetensi tadi itu sebenarnya setelah menganalisis lalu mengkritisi, mengapresiasi sumber pengetahuannya itu sendiri, dan dengan proses mencipta dia melakukan inovasi dan kreativitas sebenarnya. Dan tentu saja hal tersebut membuka wawasan yang luas dan kemutahiran dalam siswa berproses. Selain itu juga di kompetensi siswanya ada estetik, merasakan dalam hal refleksi diri di awal dan merasakan untuk membuat sesuatu di endingnya, di proses penciptaannya, dan hal tersebut membuat siswa menjadi peduli, empati terhadap lingkungan sekitarnya, dan memanfaatkan pengetahuannya untuk bisa terintegrasi dengan lingkungan sekitarnya, lalu berkehendak kuat, tekun dan disiplin. Dan itu tadi, hal tersebut disampaikan melalui artikulasi karya seni dan budaya sebenarnya, dan menghasilkan impact. Di sini saya akan memberikan contoh, salah satu contoh yang proses pembelajaran yang sudah terjadi di tahun 2021, proses pembelajaran presisi di tahun 2021. Kebetulan saya juga bersama Ibu Karina mendampingi teman-teman di Banda Aceh, dan salah satu sekolah presisi yang sudah yang mengikuti program ini di SMA 6 Banda Aceh. Ini sebenarnya secara umum tentang escape building, gedung evakuasi yang berada di pesisir pantai, karena Aceh pernah tsunami, jadi ada beberapa escape building di pesisir pantai. Secara mulai dari refleksi diri, saya menangkapnya adalah teman-teman di SMA 6 Banda Aceh ini sebagai anak Aceh, dan tentu saja mungkin kelahiran pasca tsunami dan tidak mengalami langsung sebenarnya musim bencana tsunami itu. Jadi kalau yang kita dengar dari presentasinya, teman-teman di sana sering melewati gedung escape building dan bingung, ini gedung apa ya? Kok kayak gedung nggak jadi sebenarnya dalam hati, dan mereka merasakan seperti itu gitu. Iya, dia cerita dengan gurunya, Bu, saya sering melewat ketika proses pembelajaran presisi itu. Jadi dia bilang bahwa iya, saya sering lewat gedung tersebut, saya nggak tahu gedung tersebut, mungkin karena
kurangnya informasi juga, atau mungkin juga karena rasa penasaran dia juga sebenarnya melihat gedung tersebut. Lalu sesuai dengan konteksnya, karena SMA 6 Banda Aceh berada di pesisir, tidak jauh dari bibir pantai, dan ada gedung tersebut, sebenarnya itu adalah rasa penasaran dia, itu adalah rasa refleksi diri dia gitu, untuk melihat, untuk merasakan gedung tersebut. Lalu di poin kedua, di poin riset, setelah berdiskusi dengan gurunya, beberapa teman-teman guru, siswa dan siswi SMA 6 Banda Aceh melakukan kunjungan ke gedung tersebut sebenarnya, melakukan kunjungan, mencari tahu siapa yang mengelola, terus ngobrol dengan yang mengelola, terus menggali semua informasi yang ada di situ. Ini sebenarnya gedung buat apa? Apakah gedungnya bentuknya begini? Ini udah jadi gitu. Oh, karena fungsinya A, B, C, D. Setelah itu mencari referensi, walaupun sebelumnya juga sudah mencari referensi di internet untuk menjadi patokan sebenarnya, untuk menjadi pegangan. Jadi ke gedung pada saat observasi tidak buta-buta banget gitu. Dan setelah itu menemukan hasil temuan sebenarnya fungsi gedung tersebut. Oh, memang gedungnya dibuat lantai satunya itu memang lebih tinggi gitu. Di lantai 2, lantai 3 secara ruang hampir sama sebenarnya, karena fungsinya adalah A, B, dan C. Akhirnya dia menemukan hasil temuan. Bahkan sebenarnya yang menarik bagi saya adalah teman-teman siswa dan siswi SMA 6 Banda Aceh itu bisa menghitung seluruh pilar yang ada di situ gitu. Karena memang rasa penasaran, kira-kira pilarnya ada berapa ya? Ada dihitung beneran gitu, satu persatu. Terus jarak antar pilar itu dihitung berapa. Itu sampai sedetail. Bagi saya itu adalah satu hal yang menakjubkan. Saya tahu ada beberapa, ada kalau nggak salah 56 pilar, itu adalah satu pengetahuan atau informasi yang sangat menarik bagi saya. Fungsi gedung tersebut, terus ukuran jumlah pilar, dan ukuran gedungnya itu sendiri gitu. Nah, di hasil temuan sebenarnya teman-teman siswa dan siswi itu sudah karena dipandu oleh beberapa bapak ibu guru di SMA 6 Banda Aceh, jadi sudah dipantik untuk, oh ini kalau kamu menghitung fungsi tsunami, kalau bicara soal tsunami di sini ada integrasi mata pelajaran, yaitu fenomena alam dan fenomena alam gitu misalkan. Itu mungkin masuk ke pelajaran fisika atau pelajaran geografi. Nah, disitulah sudah terjadi integrasi mata pelajaran sebenarnya. Terus menghitung pilar dan ukuran, menghitung pilar waktu itu sudah terintegrasi dengan pola bilangan. Integrasi mata pelajarannya itu sudah ada beberapa integrasi mata pelajaran. Nah, setelah menemukan hasil temuan tersebut, karena sudah tahu jumlahnya, pilar ada berapa, ukuran gedungnya ada berapa, terus fungsi gedungnya ada apa aja, terus cerita tentang tsunami-nya itu sendiri, teman-teman di SMA 6 Banda Aceh mempunyai ide karya. Yang pertama adalah membuat makalah tentang escape building. Jadi ada 3 bentuk karya yang dihasilkan oleh teman-teman SMA 6 Banda Aceh, yang salah satunya membuat makalah, dan itu relate dan terintegrasi dengan mata pelajaran teks dan prosedur, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris bahkan waktu itu. Dan yang kedua adalah karena dia tahu jumlah pilarnya berapa, akhirnya kita bikin maket aja gitu. Pada saat proses membuat maket, tentu saja menghitung bahan, memotong triplek apa segala macam, di situ relate dengan saya agak sedikit lupa di sini untuk subjek pelajarannya apa, tapi yang pasti matematika. Dan mereka memotong sendiri, mereka menggergaji sendiri proses produksi karyanya itu sendiri. Dan yang menarik adalah itu dilakukan oleh siswi di SMA 6 Banda Aceh. Hampir kelompok maket adalah kelompok siswi, dan hal yang paling menarik adalah ketika dia menyampaikan, ya ini pertama kali kami memegang power tools, memegang bor, memotong gergaji, apa segala macam. Dalam konteks Aceh, saya melihat, saya dan Ibu Warina melihat itu adalah satu hal yang menarik. Dan selanjutnya, bentuk karya yang ketiga adalah video dokumenter.
karena memang rasa ada kelompok yang penasaran dengan video dokumenter bagaimana membuat film, dan kebetulan ya beberapa kelompok di siswa di sana tertarik untuk membuat film atau video dokumenter. Mereka kembali lagi ke gedung tersebut untuk mencari tahu sebenarnya fungsinya untuk apa nih di masyarakat, kalau selama ini siapa yang mengelola apa segala macam. Nah, informasi tersebut digali dan diartikulasikan dalam bentuk film dokumenter. Dan itu juga terintegrasi dengan mata pelajaran teks dan prosedur yang relate dengan mata pelajaran bahasa Indonesia dan bahasa Inggris tersebut. Sampai sejauh ini mungkin Bapak Ibu jika ada yang mau bertanya silakan di chat room, dan atau nanti Ibu Karina bisa moderasi. Dan selanjutnya kita akan bercerita, salah satu tim perumus atau supervisor di TUKAR akan bercerita, Pak Wahyudi akan bercerita tentang bagaimana proses contoh pembelajaran presisi berlangsung di Kutai Kartanegara. Waktu dan tempat Pak Wahyudi dipersilakan. Ya, terima kasih Bang Asrul. Ya, Bapak Ibu, teman-teman supervisor sekalian, cerita sedikit tentang presisi di Kutai Kartanegara. Memang banyak juga yang terjebak, artinya semua ke arah produk ataupun barang gitu ya. Tetapi itu nggak apa-apa, yang terpenting bagaimana tadi Bang Asrul juga menceritakan bagaimana yang penting proses di dalam pencarian gagasan. Di Kutai Kartanegara juga ada salah satu hal yang menarik, artikulasinya ini berbentuk FGD. Hasil refleksinya adalah bahwa anak ini sukanya ngobrol gitu ya. Ngobrol, Pak, saya sukanya ngobrol, Pak. Terus lantas apa yang saya harus lakukan begitu. Ngobrol, terus dia terkadang sharing bersama teman-temannya. Ternyata juga banyak begitu permasalahan yang ada di siswa begitu ya. Bagaimana pada akhirnya dia menghimpun sebuah obrolan itu, permasalahan yang ada di sekolah ini dijadikan sebuah FGD, Forum Group Discussion, sebagai bentuk presentasi karyanya begitu. Jadi apa yang terjadi ataupun ada apapun yang permasalahan yang ada di seputar siswa itu diangkat saja ke dalam forum FGD begitu. Kemudian untuk mengintegrasinya pada akhirnya bagaimana sih cara berjalannya sebuah FGD, akhirnya terintegrasi dengan bahasa Indonesia. Bagaimana guru bahasa Indonesia mencoba seperti apa sih sebenarnya rules FGD itu gitu. Nah, yang menariknya lagi pada akhirnya bentuk presentasi artikulasi FGD ini akhirnya dipakai oleh ekosistem sekolah, khususnya OSIS. Jadi setiap kali ada permasalahan di lingkup OSIS, ya sudah diangkat saja ke dalam forum FGD begitu. Menariknya lagi pada akhirnya juga beberapa Bapak Ibu gurunya di dalam mengasih materi itu ada salah satu metode yang dipakai bentuknya FGD. Jadi ada beberapa materi yang sekiranya bentuknya materi begitu ya, atau penjelasan, itu diangkat saja ke dalam bentukan pola-pola FGD. Jadi bagaimana bentuk presentasinya tidak juga harus dalam bentuk produk atau seni. Terkadang memang teks atau lisan tentang seni itu pasti terpola sebuah produk gitu atau barang gitu. Tadi Bang Asrul juga bilang bahwa seni sebagai bentuk dialog gitu ya, bisa juga bentuk interaksi, bentuk komunikasi, bukan lagi sebagai bentuk ekspresi gitu. Seni, paradigma seni sekarang sudah berubah, bukan hanya sebagai media ekspresi, tetapi juga bagaimana sebuah media dialog gitu ya, interaksi, biar seni itu menjadi sebuah kedekatan atau keseharian di dalam menjadi kesehariannya begitu. Jadi
yang menarik adalah bahwa presisi ini tidak harus selalu benda dan produk, bisa juga sebuah pergerakan, bisa juga sebuah tadi seperti FGD gitu. Artinya presisi ini bagaimana pengetahuan yang sudah didapat di dalam proses pembelajaran itu kembali didistribusikan kepada publik begitu. Jadi apapun presisi membuka kemungkinan di dalam presentasi gitu ya, baik tadi sebuah ya bisa jadi sebuah FGD, bisa jadi sebuah pergerakan, bisa juga jadi sebuah kesepakatan, bisa jadi juga sebuah peraturan, atau bisa jadi sebuah sistem. Artinya banyak sekali yang bisa ditawarkan begitu. Mungkin seperti itu gambaran presisi dari Kutai Kartanegara. Salah satu yang menarik mengenai presentasi karya ke dalam bentuk FGD. Begitu, Bang Asrul. Terima kasih Bapak Yudi. Ya, jika relate ke proyek pembelajaran yang dilakukan oleh siswa di Kutai Kartanegara, yaitu tadi sebenarnya impactnya adalah ketika dia bisa ngeset teman-teman siswa dan siswi, tentu saja didampingi oleh guru, bisa ngeset target audiensnya siapa, dia FGD buat siapa, oh buat teman-temannya aja sendiri sebenarnya, karena memang kita suka ngobrol. Refleksi dirinya adalah memang karena anak ini mungkin cerewet, mungkin anak ini senang ngobrol, sering menggali pengetahuan, ya udah dia bikin forum ngobrol sebenarnya. Tapi sebenarnya impactnya yang kita lihat adalah itu sangat berimpact pada kalau ada masalah, mungkin kepala sekolahnya, mungkin gurunya, kalau ada masalah kita selesaikan dengan FGD sebenarnya untuk memediasi. Sebenarnya impact-nya adalah ke situ. Mungkin yang diobrolin pada saat FGD dalam proyek ini hanya sebatas bullying, hanya sebatas permasalahan harian. Tapi sebenarnya ketika ada permasalahan baru, sistemnya sudah ada gitu, dan sudah ditemukan, sudah diformulasikan oleh teman-teman siswa dan siswi di sekolah tersebut. Sebenarnya seperti itu Bapak dan Ibu, tentang bagaimana proses pembelajaran ini terjadi. Selanjutnya hal materi ini akan disampaikan oleh Ibu Lesti ya, tentang menerapkan presisi dalam kurikulum di sekolah. Untuk waktu dan tempat, gimana Ibu Karina? Langsung ke Ibu Lesti ya. Ya, silakan Ibu Lesti ya. Silakan Ibu Lesti ya. Terima. Ibu Lesti masih mute, Titi. Mikrofon. Oke, terima kasih Pak Hasrul, Pak Wahyudi, Bu Karina. Selamat pagi Bapak dan Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, hari ini saya mungkin akan melanjutkan ya, tadi Pak Hasrul dan Pak Wahyudi sudah menjelaskan tentang seperti apa jalannya pembelajaran kontekstual berbasis proyek tuh. Dan salah satu aspek yang paling sering ditanyakan dan didiskusikan dalam presisi 2021 kemarin adalah bagaimana menerapkan presisi bersamaan dengan sekolah menjalankan kurikulum, ya. Nah, yang lebih menarik lagi, tahun ini setiap sekolah mungkin akan menerapkan kurikulum yang berbeda-beda. Kurikulum Merdeka sudah mulai diterapkan dengan beberapa pilihan. Ya, mungkin sekolah Bapak dan Ibu menerapkannya secara mandiri, mungkin masih sebagian mengikuti kurikulum 2013 ya, mungkin mengikuti kurikulum Merdeka dengan panduan-panduan yang sudah ada. Nah, boleh dilanjutkan Bu Karina. Nah, oke, kita ulang lagi kalimat ini ya Bapak dan Ibu ya, bahwa presisi ini bermaksud membumikan paradigma keberpihakan pada anak melalui metode pembelajaran berbasis proyek ya. Jadi supaya paradigmanya tidak mengawang-awang bahwa kita memang ingin anak-anak menjadi subjek pembelajaran, maka presisi mengajak sekolah menggunakan metode pembelajaran kontekstual berbasis proyek. Nah, kita coba lihat. Oke. Nah, kita dengarkan barangkali ya, ada sebuah
tanggapan menarik dari Suster Paulina, Kepala SMA Marsudirini yang mengikuti presisi sejak tahun 2020 dan 2021. Boleh diputarkan barangkali Bu Karina? Sudah terdengar? Oh, sorry, ini Hasrul ya, maaf ya. Mas pelajaran sejarah harus mengejar 2 KD, KD ini, KD ini. Matematika harus mengejar sekian KD dan selanjutnya. Kita memang dari kurikulum 2013 revisi itu ada kompetensi dasar yang harus diraih, dicapai di dalam setiap semester. Lalu kalau presisi ini nanti seperti apa modelnya? Lalu akhirnya begini, kita coba dulu melihat satu proyek. Misalnya yang cukup menarik adalah pembuatan sejarah salak dari satu kelompok. Dan dari sejarah salak coba KD dari agama, KD semester ini apa? Oh, ini menumbuhkan kepekaan terhadap sesama manusia. Bisa masuk enggak? Oh bisa, karena di situ ada wawancara dengan kepala desa. Artinya si anak dilatih untuk duduk mendengarkan, nah itu soal kepekaan. Lalu matematika punya KD apa? KD pembelajaran tertentu. Oh bisa suster ini masuk. Nah begitu.